Teman-teman, sering banget ya kita dengar narasi kayak gini. Kalau Hamas hendak nyerang, Israel tidak akan bom Gaza. Atau gara-gara Iran dukung Hamas, jadinya Gaza dihancurkan Israel. Tapi ayo jujur deh, beneran ya? Emangnya kalau rakyat Palestina diam, tunduk, tidak melawan, terus Israel akan berhenti? Tidak juga kan? Lihat faktanya. Israel sudah lama punya rencana. Mereka pengen seluruh tanah Palestina jadi Israel Raya. Itu sudah jelas tertulis dalam konstitusi dan visi negaranya. Mereka terus bangun pemukiman Yahudi di wilayah Palestina yang sah. Dan dunia tahu itu ilegal. Tapi tidak ada yang bisa menghentikan mereka. Gaza sendiri udah kayak penjara terbuka selama lebih dari 20 tahun. Listrik dimatiin, makanan dibatasi, akses keluar masuk dikontrol total. Dan di tepi barat, tempat yang bahkan tidak ada Hamas, tidak ada Iran, warga sipil terus dibunuh, ditangkapi, diusir semena-mena, rumah mereka dihancurkan. Jadi masalahnya tuh bukan Hamas, bukan Iran. Masalahnya Israel tidak pernah mau Palestina merdeka. Ini juga harus diketahui sama Pak Prabowo ini. Dan ketika jalur diplomasi berkali-kali gagal, dari Oslo sampai Annapolis, lalu apa yang tersisa? Perlawanan itu bukan pilihan ekstrim. Itu satu-satunya cara mempertahankan martabat dan hak hidup. Iran ngerti itu. Makanya Iran tidak ikut-ikutan negara Teluk yang malah normalisasi hubungan sama Israel. Iran berdiri di sisi yang benar. Mendukung perjuangan, mendukung perlawanan. Karena perlawanan itu hak semua bangsa yang dijajah. Bandingkan dengan beberapa negara Arab. Negara Teluk yang kaya minyak, yang justru kasih karpet merah ke musuh, ke penjajah. Bukan cuma Palestina kehilangan tanah, tapi juga kehilangan harga diri kalau ngikutin jalan itu. Palestina tidak butuh dikasihani, mereka butuh keadilan. Dan keadilan itu tidak akan datang dari air mata dunia, tapi dari perjuangan, dari perlawanan, dari mereka yang berani bilang cukup sudah penjajahan. Karena hidup dalam kehormatan lebih penting dari hidup dalam ketakutan. Masih ingat surat Ayatullah Ali Khamenei, pemimpin spiritual Iran yang ditujukan kepada anak-anak muda barat yang memuji mereka telah berada di pihak yang benar dalam sejarah. Terbukti kan dalam isu Palestina, anak-anak muda barat berada di pihak yang membela Palestina. Mereka rela di DO, dipecat dari pekerjaannya, sampai di penjara atas nama kemanusiaan dalam membela Palestina. Sementara kita yang katanya beragama Pancasilais malah masih sibuk berdebat antara mendukung atau tidak mendukung Palestina.